Monggo, monggo, maju, maju, maju. Ini loh, depan masih longgar. Ini berbodoh yang ngeten iki ya. Nggih. Prei pirang dina to, Pak? Sekali apa dua? Oh, sekali. Sing sitok ya ora. Oh, oh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftalana futuhal arifin. Allahumma aftalana futuhal arifin. Allahumma aftalana futuhal arifin wa ba'du. Sedulur semuanya, mari kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, berkah berlimpah, alhamdulillah. Kita selalu doakan sedulur kita yang sedang OTW atau sedang sakit, sedang ada urusan, juga seluruh anggota keluarga kita, mereka senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun Hijriyah, 1444, Masya Allah, nggak terasa. Ntar lagi tahun baru. Tahun baru ini kapan, Mas? Iya, Suro ini loh kapan ya? Tanggal berapa? Tanggal 19. Oh, Rebo ya. Masya Allah. Nah itu pas loh, Mas. Pas Rebo nih loh, Mas. Lewat dus nih. Baik. Masa ini libur nih? Libur karena tanggal 8 ya. Baik, kemarin kita bahas apa gitu? Jalingan apa nih? Aslih nafsaka yaslih lakan nas. Kita perlu melatih hati kita, pikiran kita, kalau kita ingin mengubah segalanya. Jadi perubahan itu selalu dari hati. Itu yang paling utama. Karena apabila hati kita beres, seluruhnya akan jadi beres. Sampun diterapkan nomor darah ini, ya. Bagaimana membuat profil pasangannya, anaknya, orang tuanya, orang dekatnya, mereka adalah orang-orang yang baik, yang dipenggalih, yang dipikir tentang mereka itu adalah mereka orang-orang yang baik. Nah ini kalau Bapak Ibu, saya berharap kita bisa punya pengalaman di titik ini. Ternyata untuk mengubah orang lain itu sederhana. Jangan menunggu perubahan itu datang dari mereka, tapi ternyata perubahan itu bisa terjadi cukup dari cara kita menilai, memandang mereka. Begitu rasa benci, rasa tidak suka itu hilang, dan yang muncul adalah perasaan cinta, suka, maka tiba-tiba orang-orang itu sikapnya kepada kita juga bakal berubah. Ngaten nggih. Sudah diterampatkan nomor dereng niki.
Halo, Dewi itu. Dan cerita ngono kalau ada pengalaman. Nah, kali ini untuk menyempurnakan materi yang sebelumnya, kita akan lanjutkan dengan judul ucapanmu adalah benih. Ucapanmu adalah benih. Moga-moga. Jadi alhamdulillah sedulur semuanya yang berkenan mengikuti kelas SDK ini adalah orang-orang yang terpilih, mereka-mereka yang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik, kan ya? Insyaallah. Dan tentu kita semuanya berharap agar perubahan ini menular, dimulai dari diri kita, kemudian meluas di rumah tangga kita, di masjid kita, di musala kita, di tempat kita kerja, di mana lagi, di lingkungan kita dan seterusnya. Yang penting kita mengawali perubahan itu dari diri sendiri. Itu dulu yang harus kita sepakati. Kemudian proses perubahan kemarin kita awali dari kalbu kita. Hati kita mari terus dibersihkan, ditazkiyah. Singkirkan rasa benci, cemburu, sakit hati, hasad. Terus ngono-ngono dibuat kabeh. Itu hanya akan memberati beban hidup. Bahkan seringkali kehidupan kita ini tidak berjalan baik-baik saja karena adanya ganjalan di dalam hati kita. Wis toh, dibuang aja. Enggak ada gunanya. Ojo disimpen. Nggih, ojo disimpen. Seperti anak-anak yang anak-anak TK disuruh menulis di tomat. Coba adik-adik sekarang tulis, ambil tomat itu, disiapkan tomatnya, dan tulislah satu nama yang kalian tidak suka dari teman-temanmu atau dari orang sekitarmu. Setiap satu tomat satu nama. Ditulis gitu. Ada anak yang menuliskan 2, jadi ambil tomat 2, ada yang 5, ada yang 10. Nah, semua tomat tadi harus ditalikan ke tubuh mereka, ya, membawa tomat yang sudah tertulisi nama orang-orang yang dibenci, yang tidak suka itu. Sedulur semuanya, gurunya mengatakan kamu harus bawa ini kemanapun kamu berada, ya, ketika pulang nanti, ketika mandi, ketika makan, ketika buang hajat, terus apapun yang kamu lakukan kamu bawa. Ini karena ujian ini. Pada beberapa hari berikutnya mereka kembali ke kelas, ditanya, bagaimana rasanya dengan kalian membawa tomat itu? Maka murid-murid tadi mengatakan tidak nyaman. Karena pada hari pertama tomatnya masih segar, hari kedua, ketiga mulai blonyok, sudah enak. Sementara nggak boleh dilepas. Begitulah kisah ini menggambarkan kalau kita ini membawa rasa benci pada orang lain. Kita ini kayak membawa sesuatu yang busuk yang kita bawa sambil makan, sambil tidur, sambil mandi. Ya kan? Apapun aktivitas kita membawa sesuatu yang busuk tadi. Tapi bagaimana caranya? Lepas saja si tomat tadi, buang ke sampah. Maka jadi ringan beban hidup itu. Maka siapapun Bapak Ibu yang merasa beban hidupnya terasa berat hari ini, ingat-ingat itu. Napa? Ora kabut tenawa, wis to. Enggak mungkin karena BB itu enggak. Bukan karena berat badan, tapi kenapa?
karena beban batinnya yang terlalu menumpuk. Mari kita ganti kebencian, rasa tidak nyaman tadi dengan welas asih, dengan kasih sayang, dengan cinta. Maka materi kemarin ini Mas ya. Pikiran kita juga demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang di dalam hati kita, di pikiran kita ini akan memiliki kekuatan yang besar ketika diucapkan. Maka untuk mengubah keadaan pun, teman-teman semuanya, ayo kita ubah ucapan kita. Karena ucapan itu adalah benih. Karena dia benih, apapun yang kita ucapkan itu akan bertumbuh. Tidak ada kekuatan di semesta ini setelah kekuatan Allah melebihi kekuatan kata-kata. Jadi ucapan itu memiliki kuasa. Ucapan itu memiliki energi. Maka berhati-hatilah terhadap ucapanmu. Sangat berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu bila menghendaki terjadinya sesuatu, ia berfirman jadi, ya. Ayyaqula, berucap, berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka para ulama menjelaskan tidak ada kekuatan yang lebih hebat di semesta ini melebihi kekuatan kata-kata. Al-Quran itu juga kata-kata, firman Allah. Maka semua panglima perang atau raja ketika memimpin suatu peperangan, dia harus menjadi orator hebat. Anda ingin memimpin umat, Anda harus belajar bagaimana cara menggunakan kata-kata itu untuk menyemangati mereka. Orang bisa menyerahkan harta, benda, dan nyawanya hanya karena kata-kata. Mereka yang lemah lunglai, kehabisan semangat, bisa kembali bangkit hanya karena kata-kata. Dan lihatlah, hadis itu juga kebanyakan kata-kata. Qala Rasulullah. Kan gitu ya. Jadi kata-kata itu kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan terciptanya segala sesuatu itu juga karena kata-kata. Begitu pula dengan kata-kata perang bisa terjadi. Begitu pula suatu hubungan yang terjalin puluhan tahun bisa hancur gara-gara kata-kata. Aku talak kamu. Dengan satu kalimat juga orang itu yang semula haram hukumnya, bersentuhan dan sebagainya, tiba-tiba dengan ucapan qabil tuh, nah, kenapa? Tiba-tiba semuanya jadi halal. Ini apa gitu? Jadi dahsyat kata-kata ini. Ada seorang suami yang bekerja dengan berlelah-lelah, tiba-tiba sampai di rumah disambut dengan kata-kata sanjungan oleh istrinya. Ayah, Masya Allah, pejuang keluarga. Ya, aku bangga punya suami seperti Kanda. Kan, ya? Wah, aku keselilang. Beda lagi dengan suami ketika mau berangkat kerja. Ya, semono semene nyambut gawe hasilnya opo. Semangat 45 mau berangkat kerja, gara-gara ucapan itu langsung apa? Kerupuk kena baju lemas. Ya, Pak. Dengan satu kata orang bisa menangis, dengan satu kata orang bisa tertawa. Maka hati-hati dengan kata-kata. Apapun yang kita ucapkan itu berenergi. Ucapan memiliki kuasa, kata orang. Salah satu contoh, jadi memperbaiki hidup ini bisa juga
setelah dengan hati, pikiran, dengan sekarang dengan kata-kata, dengan ucapan, karena dia benih. Seorang suami yang melihat istrinya bekerja, ya dah, terus terucap, mungkin kadang-kadang hanya di dalam hati dan terucap lirik dengan lisannya, kasihan istriku, capek dia ngurus aku, ngurus anak-anak, ngurus rumah, dia masih dodolan dawet, masih kerja ini itu, kasihan dia. Apa yang terjadi? Itu benih. Anda akan melihat tiba-tiba bisnis istrimu akan tutup. Akan tutup. Akan kehabisan order, akan mandek akhirnya. Kalau tidak tahu kenapa ini terjadi, bingung dia. Itu akibat dari apa? Ucapan, kata-kata suami yang melihat istrinya kasihan. Mungkin istri juga sebaliknya, melihat bapaknya itu awan nyambut gawe, tak tisu ya sore nyambut gawe, dalu nyambut gawe, kasihan ayah kerja nih botangin kaya ngono, ya tak? Tiba itu terus di PHK deh. Atau bisnisnya terhenti. Nyapa itu? Gara-gara ucapan kasihan. Aneh ya, tapi itulah yang terjadi. Ini ilmu. Makanya kalau jenengan pernah melihat usaha Anda yang kemarin lancar baik-baik saja, tiba-tiba kok mulai suruh berhenti, wes coba cek kembali. Adakah di antara kita pasangan ini, suami istri ini yang punya komentar seperti itu? Gara-gara kasihan. Jadi andaikan kita ini melihat orang lain atau siapapun bekerja keras, kemudian kita timbul rasa kasihan, maka jangan berhenti di kasihan, harus dilanjutkan. Pasangannya bekerja, yaitu ibu ya, misalnya istrinya bekerja dari pagi, kadang-kadang sampai sore, sampai malam. Ojo mandek, kasihan ya dia. Ojo mau diteruskan, dapat asisten, ya, dapat kerja yang lebih baik. Jadi ada pengharapan berikutnya, jangan berhenti di kalimat kasihan dengan aktivitas mereka, tapi diterus nih. Suaminya yang bekerja, wis tau, kok kantor, ini terus nge-grab, ya toh, gojek, antar jemput barang-barang dan sebagainya, ya toh, kasihan. Oh, cuma terus dilanjutkan, itu mau kasihan itu harus dilanjutkan. Selama ini naik motor, ya, doakan suamiku dapat beli mobil, dapat pekerjaan yang lebih layak, dapat partner yang lebih baik, dapat orderan yang banyak. Oh, cuma kasihan. Hati-hati, bojone Mas Yuis. Delok Mas Yuis nih botangi mikirne kosmet. Ya toh? Mesane ngono ya. Oh, dadi jadi penjualannya makin hari makin turun gak terasa. Makanya begitu melihat pejuang keluarga tadi yang sungguh-sungguh menjemput rezeki Allah, tambahi suamiku dapat orderan besar, mana le? Ojo terus mesane tapi terus dilanjutkan dengan doa pengharapan tadi itu.
Itu satu poin. Poin yang lainnya, kalau kita melihat orang lain dan menolong orang lain karena kasihan, ya, nah, kasihan mesakne aku. Itu yang muncul, maka suatu hari Andalah yang harus dikasihani. Anda menolong orang lain, orang sana orang kadang, kok tulung. Ada teman kita di SDK ini nolong seseorang yang waktu itu buta, nggak bisa melihat. Sudah dibuang oleh keluarganya, laki-laki. Ketemunya di masjid. Ini mau dibawa pulang oleh kawan kita, diterapi sampai bisa melihat. Jadi ketika melihat pertama itu yang muncul apa? Kasihan bapak itu, aku tolong. Sampai dimasukkan ke kakak keluarganya. Bisa melihat, akhirnya bisa bantu-bantu. Sampai dia dinikahkan dengan seorang wanita ya, muslimah. Apa yang terjadi setelah itu? Ya Allah, nyambut gawe sakarpe dewi, pengenannya duit, sudah males dan temperamen sampai istrinya itu nggak kuat, karena kemudian dia ikut di rumah istrinya itu sampai nggak boleh masuk ke rumahnya, tidurnya di emper. Karena yang nggak belonjo nih nggak ngerti, jadi kayak ngono kuwi. Akhirnya siapa yang kembali harus dikasihani? Kawan kita. Maka sedulur semuanya jangan pernah menolong orang lain karena kasihan. Kalau itu dasarnya, Anda sedang menanam benih kasihan. Benih ini akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Buahnya apa? Buah kasihan. Andalah yang paling berhak memakan buah itu. Menolong dulu loh, sakne iki. Sakne itu kalau tolong apa-apa, suatu saat ya Allah. Jadi troublemaker deh. Gawe repotmu. Kok iso ngono iya? Karena dasar Anda menolong dia itu karena kasihan. Nolong orang-orang yang sedang ekonominya urung apik, kasihan deh, tak tolong. Sampai menghabiskan dana besar untuk membuat rekan Anda ini jadi orang-orang yang bertumbuh dan bisa sukses. Tiba hasilnya apa? Malah ngapusi, mempergunakan nama baikmu, ya toh, mengkhianatimu. Ngono kuwi akhirnya siapa yang dikasihani? Dirimu sendiri. Mbak-mbak, ibu-ibu, jangan menikah dengan lelaki karena kasihan. Kasihan tak kalau nggak saya terima, dia bolak-balik nang omah. Ya toh, karena kasihan. Begitu Anda terima, dia akan menyusahkan hidupmu. Gak gelem nyambut gawe belas. Andai kata dia gelem nyambut gawe, kamu nggak dapat apa-apa. Atau mungkin kekerasan rumah tangga dalam bentuk verbal maupun tindakan. Sudah terlalu banyak kisah ini. Kenapa? Karena Anda menerima bukan karena cinta, tapi karena kasih. Pernah saya ceritakan di forum SDK ini, saya ada kawan dai. Dia menikahi seorang wanita, ya muslim taat, tapi dia ada penyakit lah, gangguan begitu. Usianya sudah 30-an waktu itu. Si kawan kita ini seorang terapis, jadi harus diterapi.
Dan setiap kali diproses si wanita ini dengan siapapun mental semuanya, nggak ada yang siap. Ketika ketemu dengan saya, Ustaz, saya mau menikah dengan wanita itu. Bagaimana menurut jenengan? Kenapa kamu menikahi dia? Saya kasihan. Dia itu wanita yang baik, menderita gangguan seperti itu, dan teman-teman nggak ada yang mau menerimanya sebagai istri. Saya bilang jangan. Ojo. Kenapa? Karena tadi itu, kamu menikahi bukan karena cinta, bukan karena suka, tapi karena kasihan. 3 tahun berlalu, saya berpisah. Begitu ketemu kembali dalam sebuah acara, ya Allah Ustaz, dia itu makin menjadi-jadi. Aku loh sering diseneni saya. Sakitnya nggak sembuh, dia makin berani ke suaminya. Dan teman-teman mengatakan, saya sakna ya uripmu. Orang-orang melihat hidup kawan kita itu kasihan. Dia ditindas oleh istrinya. Astagfirullahaladzim. Itu real. Maka eling dan eling Kang Mas, Mbak Yu. Ojo nikah goro-goro kasihan. Akhirnya orang akan mengatakan kasihan deh lo. Jangan menolong dulur, adik, kakak, opo sopo ponakmu gara-gara kasihan. Ojo. Bahkan pernah saya ceritakan yang berulang-ulang, ada satu suami istri yang meninggalkan sebuah kota untuk pulang kampung merawat orang tuanya, karena orang tuanya sudah sepuh, sakit-sakitan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Istrinya ini masih muda, guru, tiba-tiba sakit saraf otak dan macam-macam itu. Ekonominya makin hancur, keluarga itu terpuruk. Kenapa? Karena begitu dia pulang kampung melihat ayahnya itu megang koperasi, pembukuannya nggak beres antara yang tertulis dan realnya itu nggak cocok. Akhirnya sering nombok, maka dibantulah karena kasihan tat ayah kayak gitu, dibantu itu. Tapi apa yang terjadi? Karena kasihan tadi itu, dia nggak beres koperasinya ini. Ditambah lagi dia punya keponakan minjem sertifikat karena ada utang banyak, kemudian pakailah sertifikat ibu ini tadi. Jarene kalau cair akan dia yang nyicil. Ternyata berbulan-bulan ora dicicil blas. Kenapa dia berikan sertifikat? Karena kasihan. Terus bertubi-tubi begitu sampai ketemu saya waktu itu. Ustaz, kenapa hidup saya begini? Saya tanya, apa kisah Anda selama ini? Saya meninggalkan suatu tempat untuk pulang kampung karena kasihan pada orang tua. Semua yang dilakukan hanya berdasarkan kasih, termasuk pada keponakan itu tadi. Maka saya katakan, berarti wis benar Bu, Pak. Sekarang hidupmu menjadi kasihan, orang yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena memang benih yang Anda tanam itu adalah benih kasihan. Makanya kalau kita, Bapak Ibu yang masih punya tiang sepuh, jangan merawat mereka karena kasihan. Anda akan memetik buahnya. Jangan ngeramut suami atau istri yang sedang sakit karena kasihan. Anda akan memetik buahnya. Hidupmu makin menderita, gak dihargai. Oleh siapa? Oleh pasanganmu, oleh orang tuamu. Cik dipaido, ora kaya dulurmu kae. Padahal sing bendino ngramut awakmu lho. Dulurmu ki ada tekone setahun pisan tok. Nggo kongguan isi rengginang padahal. Oh, neleng-neleng ini gak karu-karuan. Yang setiap hari ngeramut apa saja.
memandikan, melakukan segala hal yang orang lain tidak mampu melakukannya. Ngono kira dianggap orang ini apik blas. Punya hidup terlihat pantas untuk dikasihani. Apa yang salah ini? Karena benih yang Anda tanam adalah kasihan. Terus bicara nih, tidak ada dalam Islam mengajarkan berbuat baik itu karena kasihan. Kepada orang tua kita disuruh birrul walidain, berbakti. Saya ingin berbakti pada orang tua, Ustaz, hingga saya pulang kampung. Saya ingin tunjukkan bakti saya di ujung perjalanan orang tua saya, Ustaz. Bakti, birrun, bukan kasihan. Maka Anda akan mendapatkan bakti nanti. Kalau tidak dapat kebaikan dari orang tua atau orang yang sedang Anda rawat, Anda akan dapat dari anak atau orang lain. Akan melegakan. Menolong orang lain jangan karena kasihan, tapi karena apa? Karena ingin membuat mereka bahagia. Ingin membuatnya sukses. Ojo krono kasihan. Baik kalimat-kalimat sing elek ngene iki aja di ucapke. Termasuk ngomong pada diri sendiri, pada hartanya, usahanya, keluarganya. Aku iki kok ngene iki terus. Gampang lali ya wis saiki. Aku saya dina saya tuwek. Aja ngono. Usaha aku ki yo apa jenenge? Saya merasa terus iso bangkrut ngene iki lho. Hati-hati ucapanmu itu. Karena Anda sedang melempar benih, akan bertumbuh. Gitu? Akan bertumbuh. Gantinan sing apik. Sering-sering pagi-pagi kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Ndelok kocan wae Samsuri. Ndelok kocan sebutan ta jenenge sing kono ku. Iya enggak? Anda kenal enggak yang di cermin itu? Pernah Anda panggil? Iya toh? Panggil tuh. Samsuri tambah 6 ya. Tambah sukses tuh. Tambah sehat. Maka bahasa kasarnya kutuklah dirimu untuk menjadi sesuatu yang hebat. Dalam kisah kita di Nusantara ini ada maling kondang. Kenapa jadi batu itu? Gara-gara kutukan, gara-gara ucapan. Begitu pula apa candi sewu apa gitu? Roro mendut ya? Roro jonggrang kok roro mendut. Ini roro mendutnya apa mas? Apa? Lalu ya, roro jonggrang dengan siapa? Bandung Bondowoso ya. Masya Allah. Suruh bikin apa? 1000 patung ya dalam waktu 1 malam. Sudah dibikinkan berapa Bu? 999. Terus kerja keras. Hanya kurang 1. Makanya arek lanang. Ojo gampang kepedean gue. Bandung wis bekerja bikin patung sampai 999 di PHP loh sih. Ya. Masih di PHP. Nah, aku ora bondo apa-apa. Jadi sedake dikutuk menjadi manusia, menjadi patung. Itu legenda memang.
kisah rakyat. Tapi yang ingin disampaikan apa? Tentang kekuatan kata-kata. Penelitian yang orang Jepang itu, bagaimana ucapan mempengaruhi air, mempengaruhi tanaman. Maka begitu ada pelanggan datang ke tempat kita, sambut dengan senyuman, ucapkan terima kasih, walaupun mung takok tok. Karena ucapan kita itu menjadi sihir. Ucapan-ucapan yang baik, menyenangkan, membuat ini 2/3 tubuh kita yang isinya cairan itu akan berubah menjadi baik. Moga itu tenan oleh bojone loro, mesti kok sentai terus. Nah, ya, hati-hati. Kita kok pendeli terus, getak terus, ya so, gogrok ya. Diganti ucapannya. Maka pakailah kata-kata yang terus menyanjung, penuh pujian. Pujilah dirimu, pujilah orang-orang di sekitarmu, anak soleh, anak soleha. Pada pasangannya yang ngono, bidadariku. Ini tantangan untuk teman-teman yang kemarin. Wis diterap nih borong. Wis tahu ngomong borong nang bojone nang bidadariku. Jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Isine swarga itu malah lampir apa bidadari? Panggilan toh. Bidadariku, ratuku. Ngomong loh. Mas, mulai bang, WA nang bojone. Bismillah. Awalnya mungkin kikuk, saya dulu ikut parenting macam-macam. Dapat ilmu tuh aku kok aneh kan ya. Awalnya aneh, tapi Bismillah. Setelah dilakukan itu berubah semuanya. Itu mungkin yang menghambat potensi pasanganmu selama ini. Menghambat ekonomi keluarga, keadaan keluarga stagnan bahkan turun terus. Kenapa? Karena ada hati yang belum bahagia. Makanya kenapa sih disebut membangun rumah tangga? Padahal tidak semua rumah ada tangganya. Kenapa tuh? Itu adalah bahasa yang hebat. Karena tangga itu ilustrasi ada anak tangga yang terus naik. Orang yang bangun rumah tangga mestinya berkembang potensinya, berkembang ekonominya. Kok iki mandek? Iki nyapa iki? Coba salah satu kuncinya dibuka. Apa itu? Isilah keluarga kita, rumah tangga kita itu dengan banyak bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Memuji. Alhamdulillah. Orang yang pinter memuji Allah, mestinya dia juga senang memuji kepada manusia. Orang yang gagal berterima kasih kepada manusia, dia juga akan gagal berterima kasih kepada Tuhannya. Malam yashkurillah, lam yashkurin nas. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah, dia gagal berterima kasih kepada manusia. Nah, wujud ucapan terima kasih kita gimana? Menyanjung, memuji. Itu tanda syukur kita. Ini caranya. Ya, coba kemarin hanya panggilan Maetole. Ummu siapa? Oh, tok ya mas, saya ini diganti. Pripun, mas? Ganti nih, ya. Ratuku, belahan hatiku, nyawaku, bidadariku. Iya mas Imam.
Ayo dilatih. Ya ora Mas Fajar, Mas Yuis, ini langsung 40 lebih. Gue teko ngomah langsung belok cermin gua. Karena happy wife, happy life. Hidupmu ingin diperbaiki, hidupmu akan bahagia kalau istrimu bahagia. Gampang membahagiakan istri itu. Kalau belum bisa dengan materi, dengan kata-kata. Monose. Dengan sanjungan. Dan itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur itu dimudahkan rezekinya. Wes toh, teman-teman semuanya, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita mesti syukuri. Agar semuanya berubah menjadi lebih baik, pakai ilmu ini. Mulai ubah apa? Hubungan kita dengan pasangan kita. Dengan cinta tadi, dengan panggilan-panggilan yang indah. Ibu yang ngono, ya. Sayangku, nyawaku, belahan hatiku, Arjunaku, ojo sengkuniku. Repot nih. Ojo belajar dhuwur-dhuwur sing ngene-ngene iki malah ora dilakoni. Kadang-kadang kita pakai teori terlalu tinggi tentang kehidupan berumah tangga. Yang sederhana-sederhana dilakoni sih. Dan saya berharap ketika kita melakukannya tiba-tiba semuanya berubah. Anak-anak kita mungkin selama ini prestasinya belum seperti kawan-kawannya. Ya. Coba pakailah kalimat pujian itu. Sanjung dia. Asal tidak berlebihan ya. Apapun pencapaiannya disyukuri, dihargai. Anak-anak mulai bisa pakai baju, bisa mandi sendiri. Masya Allah. Anak Abi yang soleh, anak Abi yang soleha, anak Umi yang soleh. Kan? Bocah semono adus ora iso dhewe. Malah kok Pak itu. Hati-hati dengan ucapan. Makanya tadi ekstrimnya kutuklah dirimu. Kalau ini boleh pakai istilah itu. Dengan kalimat, dengan kutukan yang terbaik. Aku bahagia, aku sehat, aku berlimpah ruah, aku kaya raya, aku dermawan. Teman. Aku makin tua makin ganteng, makin sehat, makin langsing. Usahaku makin merajalela, menggurita di mana-mana. Sering ngomong-ngomong afirmasi begitu. Dan insya Allah itulah yang akan terjadi. Tapi kalau Anda ngomong aku gak iso, aku ora bakal iso sukses, mustahil, aku saya tua, ya itu pula yang akan terjadi. Yang belum punya pasangan, ya omong-omong. Bukan karena pasanganmu nggak ada, ya, bukan itu sebabnya. Karena dia sedang memperbaiki dirinya, sebagaimana yang sedang kamu lakukan. Maka Allah akan pertemukan kalian dalam keadaan kalian sudah sangat siap, sangat matang. Ada suatu kejadian waktu itu. Saya lupa dia dari Mesir atau dari mana. Seorang wanita soleha, hafal Quran dia. Kemudian dia berangkat ke tanah suci untuk haji dengan orang tuanya.
Singkat cerita, di sana ketika pulang, ini satu pesawat dengan seorang lelaki, ternyata dia dokter di Amerika, orang Mesir juga. Rupanya lelaki tadi itu memang ingin mencari istri dari negerinya sendiri. Ngobrol-ngobrol dengan ayah gadis ini selama di pesawat. Akhirnya terjadi apa? Begitu mudah Allah memberikan jalan yang nampaknya mustahil dengan cara yang sangat mustahil itu. Memang usianya hampir 40 tahun sih wanita ini. Apa yang terjadi? Akhirnya cocoklah dokter tadi menikah dengan wanita solehah. Singkat cerita, hamillah wanita ini dan langsung memiliki anak kembar 4. Nah, pengen ini pancen doa dia itu pengen duwe anak 4. Lek nunggu rong tahun usianya berapa, langsung Allah kasih di depan. Maka nggak usah khawatir kalau pasanganmu belum datang sampai hari ini, atau yang sudah ada terus pergi digawa gombel lagi, atau digawa sengkuni pamane wis ben ikhlasno. Sedang disiapkan sosok yang terbaik yang akan membimbingmu ke surga dan akan bersamamu berbahagia di surga yang abadi selamanya. Nggak usah khawatir. Tapi jangan sekali-kali omong sing elek. Mas usah nih, alah sepi tak ngene iki opo kabeh karo-karo. Lho, dadi Mas, Anda yang mengutuk sendiri usaha. Wah, saiki bisnis apa-apa mboten jalan, Pak Yai. Lah, dadi ini. Ngomong terus sing api-api ya. Bagaimana Mas kabar? Alhamdulillah Ustaz, sehat, bahagia, berlimpah ruah. Masya Allah. Saya haji tak? Kapan? Ya suatu hari. Tabungan ini suka. Oke, sekarang 1 triliun. Tabungan saya 1 triliun. Sekarang masih 1.000. Begitu. Orang-orang yang beriman diajari untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menggairahkan, membangun. Jangan pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Bahkan kata-kata ini bisa membuat tanaman menjadi baik atau sebaliknya. Nah, kalau ada tanaman di rumah, ucapkan terus, ajak ngobrol tanaman. Punya binatang, ajak ngobrol. Punya kendaraan, ajak ngobrol. Mas Fajar di ndok itu ajak ngobrol menesuk kok selawati gitu. Jangan bisa bertanya nanti kepada Mas Rias ya, yang apa itu kambing ya, susu itu belum pernah dalam sejarah 1 hari itu 5 liter, kecuali setelah saya datang ke sana. Pertama saya datang ke sana, saya ajak ngobrol si mbak itu tadi, biasanya langsung bisa 5 liter itu. Lama saya nggak datang ke sana ya paling 3,5. Sampai sekarang jangan ngomong. Bahkan ada tuntunannya yang diwedus karo dilus-lus. Kuwi wajahnya apa nih teman? Jangan ngobrol. Di kendaraan yang mana nggak lus-lus. Dasar ucapan itu. Dan pernah tahu saya ceritakan itu. Ada kawan yang kendaraannya tiba-tiba hanya masuk gigi 2 itu, nggak bisa berhenti. Ya berhenti nih, kaget membawa ibunya yang sedang sakit, tidak bisa dioper gigi 1, ketiga juga nggak bisa. Telepon saya jam 12 malam, Ustaz ini mobil saya gimana ini? Dia lagi di Jogja, nyapo kira gigi ini nggak bisa dioper nih. Ya secara teknis ini kan mungkin kronisnya ya, arah teknik ngerti. Wes mari ngomong apa bu? Iling-iling, tiba pas dia berangkat dari rumahnya ngomong mobil kuno ragol itu. Dia dihajar karo mobil ini. Wes saiki lus-lusen
setere karo dashboard aku mau mengguyon. Aku matur suwun karo awakmu menyertaiku siang malam kesana kemari. Terus dibikin komunikasi yang bagus, supaya dilem, disanjung. Apa yang terjadi? Langsung tuh bisa dioper gitu. Dan nggak ada masalah sekali. Nggak perlu ke bengkel lagi. Itu kendaraan itu bisa tumus oleh ucapan kita, karena ucapan manusia itu hebat. Kita itu diberi kuasa untuk mencipta dengan ucapan kita. Selain Allah tidak ada yang diberi hak itu kecuali manusia. Maka hati-hati terhadap ucapanmu sendiri. Tapi oleh lemot kayak ini lah, diajar gitu. Anda nggak percaya, pulang dari sini naik ke motor kayak ngene, ujung-ujung nek paku itu. Saya setuju, kowe nggak seneng kan karo motor mobilin kas, ngambung bu apa-apa, ngambung bokongi truk apa-apa, gitu. Omong ono motormu. Pernah itu dulu Ibu Siti ini, almarhum, sepeda motor kuno tapi ya, tapi mobil kemana-mana. Itu murid SDK pertama saya dulu. Aku bawa sepeda motor mogok di depan SKRI Mas. Dibuka, didelok busi ini apa-apa, hampir 1 jam udah bisa. Setelah 1 jam baru kelingan ilmu ini. Akhirnya motornya dijak ngomong motor. Aku matur suwun karo kowe iki. Kamu udah menyertaiku ke sana kemari, tabah, senang bahagia bersama aku. Aku tersenang karo kowe ini. Disenangi karo motor ini. Begitu di starter direct langsung bisa. Nunggu 1 jam untuk menyadari ilmu ini. Besok dibawa ke bengkel nggak ada masalah apa-apa. Di kelistrikannya sampai ke businya orang yang pokok. Jadi motor wae iso mogok gara-gara ucapan, dan bisa lancar gara-gara ucapan. Apa meneh bojomu, apa meneh usahamu iso mogok gara-gara apa tadi? Ucapan kita yang keliru. Saya ucapnya sing enak-enak wae. Oh, ini resesi dunia, ini ekonomi global, pasca pandemi semuanya hancur, semuanya stagnan, ben stagnan ya kono. Apa ora? Kan ngono. Banyak orang-orang kaya baru sekarang. Betul. Banyak orang-orang kaya baru yang TBHK, yang bangkrut ben, tapi bukan aku. Latih. Gimana Mas perjalanannya? Alhamdulillah Ustaz, lancar. Rame lancar. Gimana usahanya? Alhamdulillah. Laris manis, payu kabeh. Orang antri tadi mau beli itu. Jangan terpengaruh dengan isu, jangan terpengaruh oleh berita-berita. Itu tentang orang lain. Rezeki kita beda-beda. Nanti nggih? Siap? Bismillah. Bojomu apik apa ora? Puji dengan kalimat yang terindah. Izinkanlah telinga mereka mendengar kata-kata yang terindah darimu sebelum dari orang lain. Repot oleh dia krungu sanjungan dari orang lain. Oh, ternyata bunda ini wanita yang sangat tabah, baik hati. Ah, itu krungunya kalau dia, Mas, ditinggalnya ya Mas. Gini bang G. Bu, gini bang G. G. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Iya Bu.
hubungannya dengan ucapan yang baik yang kita lakukan. Ada juga di dalam cerita Rasulullah bisa menyebabkan penyakit air kalau itu dari awal dengan masyarakat atau Allah, maka seperti itu saja yang kita bahasanya seseorang itu supaya tidak terjadi air. Jadi kita awali dengan masyarakat atau Allah bagus sekali, banyak sekali, ada seperti itu yang tetap. Makasih. Ya, jadi memang semua ucapan seperti saya katakan tadi, sanjungan itu harus berdasarkan karena syukur kita kepada Allah. Ya. Maka kalau melihat sesuatu yang baik, yang indah, dengan menyebut subhanallah, masya Allah. Memang begitu untuk menghindarkan dari namanya pandangan panas atau ain. Dan seringkali kita ini nyetatus ya, kata-kata ini tidak hanya di mulut ya, status bareng. Gak usah khawatir, sebesar apapun persoalan hidupmu, asal kamu sabar, maka Allah akan memberi jalan keluar. Kalimatnya apik jane ya. Atau Anda mengatakan kalimat, ya Allah berilah hamba kesabarannya. Ayo, ya Allah berilah hamba hati yang sabar. Jadikanlah hamba orang-orang yang sabar. Gara-gara ucapan memang loh, maka musibah mesti datang. Kok iso? Karena kowe njaluk sabar. Kayaknya indah. Ketika seseorang minta diberi kesabaran, sejatinya dia akan didatangkan persoalan hidup yang membuat dia nanti bisa sabar. Artinya apa? Datang masalah. Kayak dengannya api. Ayo, siapa yang sering ngono? Hati-hati. Hidup adalah perjuangan. Jadi moto hidup. Maka selama hidup nggak pernah bahagia, berjuang terus. Saya setuju. Maka jangan ingin jadi orang yang sabar, inginlah jadi orang yang bersyukur. Kan enak. Wis tak sabar-sabar ke, saya minta siang malam agar diberi kesabaran. Oh, kowe nantang. Nantang perkara. Minta didatangkan musibah demi musibah. Saya tak sabar-sabar ke karo bojoku. Oh, bojomu saya gawe jengkelmu. Kok ngono iya? Karena Anda siap sabar. Ya Allah Ta'ala, alhamdulillah, piye-piye tak syukuri bojoku lho. Aja tak sabar-sabar ke. Tak syukuri pasangan saya Ustaz. Ngono lho. Beda lho, jauh banget. Hati-hati ucapan, karena ucapanmu punya kuasa. Ucapanmu berenergi, bisa mencipta sesuatu, membuat nasib menjadi baik atau membuat nasib jadi sebaliknya. Saya sudah menghapus kalimat-kalimat yang tidak elok. Ya. Allah itu dalam Al-Quran mengatakan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang membuat kaya dan mencukupkan. Orang ini Allah memiskinkan orang ini cerita. Jadi kalimat-kalimat yang tidak baik mulai diseleksi dari lisan kita. Jadikan itu kebiasaan, gitu, kebiasaan. Dimanapun dan kapanpun kita berucap, carilah kalimat-kalimat yang memberdayakan.
Ada yang lain? Monggo. Nggih, Mbak. Iya. Iya. Makanya nggak usah jaluk sabar. Ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, kan nggak disuruh jadi wong sabar toh. Ada nggak di situ? Hah? Orang enak kan jaluk kon dadi sholat, kon dadi sabar orang. Apa sih arti sabar di situ? Ya menjalani proses itu. Orang pengen kesusu. Makanya orang itu nggak bisa sabar yang terlalu ilmu. Anda harus tahu ilmu kalau mau pakai ayat itu. Pengen dua anak, saya pengen dua anak. Terus bojo orang urung. Begitu dua anak, bojo terus setelah punya itu terus meteng, hamil tuh. Kok orang metu-metu datang? Dia harus tahu bahwa hamil itu usianya rata-rata 9 bulan 10 hari. Berarti kalau masih 6 bulan, coba pengen metu loh. Dia ikuti proses itu karena dia tahu. Makanya untuk mampu dia bertahan dengan kandungannya, dia ngerti ilmu nih, mengandung itu 9 bulan 10 hari. Karena ngerti 9 bulan 10 hari, ini cek organisasi kok. Ya, kamu jalan itu aja. Masih 4 bulan kok. Saya tahu dia akan menjalaninya dengan sabar. Kenapa? Karena dia tahu ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kan apa? Maka sabar itu hanya dengan ilmu. Gue pengen nang Jakarta, berangkat dari sini, di teko Semarang, orang teko-teko dok. Gue ucapan orang yang nggak sabar. Dia kan ngerti. Bar Semarang terus ngendi Kendal. Bar Kendal ngendi Pekalongan. Kan ngono terus dong. Ijek teko Pekalongan ora teko-teko tok iblis iki beda. Ijek ning Pekalongan. Ijek ning Brebes iki. Ijek ning Cirebon iki. Kalau orang ngerti, iki ijek teko Cirebon to. Ngono ta? Iki ijek kampek to kan ngono tuh. Jadi untuk sabar itu harus tahu ilmunya. Anda kalau tidak tahu ilmunya nggak bisa. Tapi nggak pernah kita disuruh menjadi konsabar. Rasa jalur sabar. Karena konsekuensinya seperti itu, ya. Jalur jadi orang yang bersyukur wae. Walaupun sabar memang pahalanya luar biasa. Tapi kalau madhab SDK itu madhab syukur ibu. Sing enak-enak kan loh maksudnya. Makanya gimana Bu suaminya alhamdulillah Ustaz, innalillah tak sabar ke bahaya itu diganti tak syukuri dan apapun mana loh gitu maksudnya Bu ya. Nah kalau masalah musibah, kalau kita itu tahu kaidah musibah, semua musibah, semua kejadian itu ada expirednya, ada masa berlakunya. Kapan itu masa berlakunya? Ketika kamu sudah pasrah, maka tondone akan selesai. Kowe lara cek golek obat rono rene pontang-panting rono rene, berarti jek suwi. Kowe ndek utang akeh, cek usaha rono rene bingung. Ya toh, sampai linggo ning sorwet gede barang. Berarti jek suwi lunase. Tapi lagi pasrah-serah, nah itu tondo nih. Dan dengan pasrah itu hatimu tenang. Itu tondo itu. Kowe golek bojo kaya pitik kedeplok alu ya. Ngono memeti rono, rene. Ya. Masang dicari calon istri, yang dicari suami yang perapatan.
Pahamane. Orang bakal ketemu ketika kamu dah pasrah, ya Rob, pasrah. Itu saatnya pertolongan datang, masalahmu akan selesai. Kalau sudah tahap pada perasaan seperti itu. Ya nurung berarti tandane jek suwe. Iki ilmu ning ngono. Itulah sabar, itu menunggu proses ini. Ngaten nggih? Ada satu lagi? Masih jam 5. Ketika saya itu sering pada yang paling besar, karena dia sudah di luar kota, sering itu dia pulang kadang 1 pekan sekali, 2 pekan sekali. Kadang saya sebagai uminya sering mengatakan, kasihan kok Wirawiri saya didosa. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu seperti ini, apa yang mesti saya ucapkan untuk anak begitu? Karena saya begini, dia di Jakarta, kadang gini, lah aku ya kangen sama Umi, sama kasihan juga kalau saya nggak sering pulang kan gitu. Walaupun itu bisa dengan komunikasi yang sekarang udah segitu. Jadi dia tetap nekat itu 2 pekan sekali. Baik, Ibu. Jadi yang pertama sebaiknya diteruskan, ojo kasihan bolak-balik ngono, tapi dongakno supaya dia dapat pekerjaan yang dekat. Itu satu. Yang kedua, teman-teman semuanya saya berpesan, kalau melepas orang yang mau pergi, ojo hati-hati yo. Kan sering ngono ya? Hati-hati, diganti nikmati ya. Biar perjalanannya itu jadi nikmat. Hati-hati, engkau ini ngopo. Penuh dengan curiga kamu. Ada kekhawatiran. Ya nikmati ya perjalanannya. Fi amanillah ngono. Kita itu sering latah yang salah. Itu ya Bu ya. Doakan anak agar apa tadi? Dapat pekerjaan yang lebih dekat, ya, insya Allah begitu. Ojo di terus nih kasihan nih mau. Terus ingat, hati-hati ya. Oh, negara anak bareng nikmati ya perjalanannya. Diubah nih. Oke. Ada ujian harap tenang. Oh kayaknya kan. Ada ujian harap senang, ngono lho. Aja harap tenang, harap senang. Diganti ngono kuwi. Iya tahu. Jadi orang ujian itu dengan happy, dengan senang. Makanya kenapa anak-anak dulu begitu mau ujian pada stres, pada apa, kesurupan, ini karena stresnya itu dulu. Coba kalau ujian itu dianggap sesuatu yang menyenangkan. Ya toh? Jangan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar kan mana tuh? Ya, ada ujian, harap senang, kan Mas? Happy. Ngaten Bu ya? Bapak nggak ada yang mewakili ini? Wes. Ada yang lain? Cukup? Wes, karek latihannya gitu. Biasakan dengan kalimat yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang memberdayakan. Nggih? Usahane pripun? Alhamdulillah maju, sukses. Ya, berlimpah ruah. Ngaten iki. Insyaallah. Ini terima kasih pada siapa ini Bu Eni Warso nggih. Tegal Winangun ini katanya sumbang untuk air. Sekali lagi jazakumullah khairan, dan kita terus belajar memproses diri makin hari makin baik, dan ingat perbaikan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Baikkan ucapanmu, maka insya Allah akan baik pula nasibmu. Insya Allah. Sekian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.